serta saya mewakili dari tim kurikulum yang terdiri ada kami sekitar 20-an orang. Kami sudah membahas mengingat semua nilai-nilai yang mempengaruhi sekolah kami SMP Santo Thomas 1 yang terletak di tengah kota. Dari semua nilai-nilai itu, maka kami tetap kepada sesuai dengan kesepakatan bersama seluruh SMP Santo Thomas yang di bawah naungan Santo Pelindung, Santo Thomas, Santo Yohanes Don Bosco, dan juga Santo Thomas. Kami tetap pada 3 pilar core value, yaitu agama, agama atau religion, kemudian akal budi atau reason, dan yang ketiga adalah cinta yang penuh kebaikan ataupun loving kindness. Kami mulai dari agama. Kami di sini membuatnya berurut, ya. Bapak Marulam Nenggolan memberikan kami pemahaman bahwa untuk membuat ini tentunya muaranya adalah profil pelajar Pancasila dan rootnya tentunya dari nilai-nilai budaya, nilai religius, dan nilai perubahan zaman ya saat ini, zaman untuk mengikuti perkembangan zaman saat ini. Maka kami dari tim kurikulum membuatnya seperti ini Bapak dan Ibu, ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Jadi kami mulai dari yang pertama, yaitu keutamaannya adalah beriman dan bertakwa. Ya, untuk beriman dan bertakwa ada habonaron debona, ya, faithful. Indikatornya adalah bahwa pembelajar itu rajin berdoa, beribadah, dan sabar menghadapi masalah. Kemudian yang kedua, berakhlak mulia atau noble. Indikatornya bahwa pembelajar itu bersikap jujur, memiliki sikap peduli, dan berempati. Ya, sikap peduli di sini akhlak mulia seperti yang dikatakan sebelumnya, saya nyatakan sebelumnya bahwa akhlak di sini adalah akhlak kepada sesama, akhlak kepada alam, akhlak kepada makhluk lain. Jadi dan selanjutnya adalah pembelajar memiliki etika sopan santun. Selanjutnya yang ketiga adalah bertoleransi atau tolerance. Di situ pembelajar menghargai perbedaan, saling menghormati satu sama lain. Dan yang keempat adalah step yang keempat, yaitu bersyukur ataupun grateful. Dalam hal ini indikatornya adalah bahwa pembelajar mengakui kebaikan Tuhan, ya, merasa bahagia dengan keadaan dirinya, menerima dirinya apa adanya, dan yang ketiga adalah mampu membantu orang lain sebagai wujud dari terima kasih. Dan yang kelima adalah keutamaan kelima yang kami pikirkan bersama adalah Katolik, ya, Katolik. Sesuai dengan nilai kekatolikan kita, indikatornya menurut kami adalah sifat keterbukaan, kemudian juga sikap solidaritas, dan juga salah satu yang menjadi ciri kita yaitu taat dan disiplin. Juga nilai sekolah kami SMP Santo Thomas 1 dari seluruh hasil angket kepada alumni, kepada orang tua, kata disiplin melekat pada diri kami. Jadi dalam hal ini indikator capaian dari profil Pancasila yang terkena adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan dan berkebinekaan global. Ini dari pilar yang pertama ataupun core value yang pertama. Kemudian yang kedua adalah akal budi atau reason. Yang pertama adalah ada rasa ingin tahu, ya, curiosity. Kemudian indikatornya adalah bahwa pembelajar itu cenderung bertanya dan juga suka membaca berbagai sumber dan mau mengamati, ya, gemar mengamati fenomena alam maupun fenomena sosial. Yang kedua adalah
Berpikir kritis atau critical thinking. Di sini kami mendapatkannya adalah mampu menentukan pokok-pokok permasalahan. Selanjutnya, mampu memilih argumen yang logis, kemudian mampu mengungkapkan fakta yang dibutuhkan, dan mampu menarik kesimpulan dari apa yang dibacanya, apa yang dilihatnya. Selanjutnya adalah yang ketiga, pemecahan masalah atau problem solving. Yang pertama adalah memahami masalah, kemudian menyusun rencana penyelesaian masalah, kemudian menyelesaikan masalah itu sendiri sesuai rencana, kemudian memeriksa kembali, dan yang keempat adalah kreatif dan inovatif. Ya, Bapak dan Ibu, kan benar bahwa sekolah kami SMP Santo Thomas I tetap dipengaruhi budaya. Dari angket yang kami buat kepada orang tua, data dari orang tua, memang Batak Toba mendominasi, tapi tetap ada Batak Simalungun, Batak Karo, bahkan ada Mandailing, ada juga Jawa. Tapi kami juga tetap lebih mengutamakan, bukan lebih ya, juga mengadopsi yang disebut dengan ATM, ya, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi dalam hal ini, indikatornya adalah pembelajar menghasilkan banyak gagasan, mengemukakan macam-macam pemecahan masalah, kemudian mampu memberikan ide baru, ya, mampu memanfaatkan teknologi dengan bijaksana. Bapak dan Ibu, untuk memanfaatkan teknologi dengan bijaksana, untuk saat ini, apalagi dengan pembelajaran daring, tentunya kita mengetahui bagaimana anak-anak mengenal IT. Jadi kami juga sebagai guru di SMP Santo Thomas I, ya terpaksa juga harus, bukan terpaksa ya, selalu mau membuka diri dan belajar untuk bisa mengimbangi kecepatan, speedy dari anak-anak. Untuk saat ini yang sudah kami imbaskan kepada anak-anak adalah penggunaan Canva, menggunakan akun belajar.id, bahkan semalam kami sudah mulai juga dengan pembelajaran berdiferensiasi, dan hari ini mulai berkenalan dengan Microsoft Teams. 365 Microsoft Teams. Di sini disepakati juga ada komunitas praktisi yang membuat kita lebih ini ya, semangat untuk saling menyemangati dalam membimbing siswa dan membimbing dan mengajari siswa. Selanjutnya mampu ya Pak. Hentikan sebentar, pukul 12. Ya. Kami mohon Suster Parmina untuk memimpin doa Angelus. Kami mohon Suster. Bruder, Bapak Ibu, para suster, mari kita berdoa Angelus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Ya. Silakan. Saya lanjutkan Bapak dan Ibu. Maka yang kami harapkan adalah bahwa pembelajar juga mampu kepada tingkat mencipta, walaupun itu mungkin masih di level SMP. Selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk yang kelima adalah ada kata cerdas, yang menjadi keutamaannya adalah cerdas. Setelah memiliki yang keempat ini, tentunya kita mengharapkan anak itu menjadi cerdas, atau ada di sini anak konhido hamuraun dia, cerdas dalam arti anak yang memiliki kualifikasi yang 4 sebelumnya. Selanjutnya adalah indikator untuk ini bahwa yang menjadi indikatornya adalah bahwa siswa mampu melanjutkan studi ke sekolah unggulan, dan yang kedua adalah bahwa pembelajar berprestasi secara akademik dan non akademik, dan ini tetap dan sudah kami alami dan tetap menjadi tantangan tetap untuk kami tingkatkan ke depannya. Selanjutnya adalah maka dari semua akal budi ini, indikator capaian dari profil pelajar Pancasila adalah bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Kemudian kepada yang terakhir, yaitu cinta yang penuh, pilar yang terakhir ataupun core value yang terakhir adalah cinta yang penuh kebaikan ataupun loving kindness. Yang pertama adalah tulus, ya, sincere. Di situ indikatornya adalah memberi dengan ikhlas, memberikan pujian dengan santun, itu menjadi indikatornya. Kemudian yang kedua, damai, ya, bahwa pembelajar mampu meminta maaf dan memaafkan. Kemudian pembelajar mampu menjadi penengah dalam pertikaian. Kemudian pembelajar mampu menjadi pewarta damai. Ya, walaupun kata penengah dalam pertikaian di sekolah kita mungkin sangat jarang terjadi. Yang ketiga adalah rela berkorban. Ya, di sini yang menjadi indikatornya adalah memberi diri, ya, tenaga, waktu, dan pikiran. Kemudian yang indikator selanjutnya adalah mendahulukan kepentingan bersama. Kemudian yang keempat, yang menjadi keutamaan adalah kerjasama atau teamwork, atau masih ada pada-adaannya di situ yang kehilangan. Indikatornya adalah bersedia menerima tanggung jawab, menghargai perbedaan pendapat, dan juga saling berkontribusi. Ya, maka yang kelima yaitu pendampingan ataupun assistance. Di sini indikatornya bahwa pembelajar mampu menjadi pendengar yang baik dan juga suka menolong. Dari semua cinta yang penuh kebaikan ini, maka indikator capaian sesuai dengan profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan bergotong royong. Demikian Bapak dan Ibu, tentunya masih sangat jauh dari yang diharapkan. Tetap kami mengharapkan saran, pendapat, terutama dari para narasumber kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Hernita. Saya tambahkan sedikit, Pak. Narasumber, kemarin juga ada pertanyaan. Pak Semar Mata, mungkin saya tambahkan sedikit. Silakan Pak Marulam. Ya, ini sudah saya pindahkan file yang tadi, supaya mungkin bertanya kepada Pak Heri, karena tadi Pak Heri memberikan banyak sekali soal daftar pustaka, citasi. Ya, saya sudah mencoba membuat Pak seperti ini misalnya, bisa langsung, apakah ini sudah benar? Nah, seperti ini. Nanti bisa, beberapa sudah dibuat di sini. Nah, ini misalnya sudah bisa langsung nanti dilihat oleh narasumber kami yang terkasih. Keren, Pak. Berarti nanti teman-temannya diajarin ya, Pak ya? Boleh, boleh. Oke, siap. Santo Thomas 1 siap mengajarkan citasi. Kemudian untuk daftar pustakanya, Pak? Nah, ini belum diatur, Pak Heri, karena
Kalau ada saya tulis supaya jangan lupa gitu aja. Jadi ini masih Coba Bapak yang di setelah kata daftar pustaka di enter, Pak. Di enter. Oh ini ya. Kemudian reference. Klik. Oh, klik reference. Udah di reference ya. Bibliografi. Iya. Klik. Ini Pak ya? Oke ya. Ya, sudah keluarkan. Oh. Iya. Iya ya. Langsung. Oh, otomatis. Oke. Ya, kalau sudah pakai citasi udah nggak usah diatur lagi, Pak. Biarin aja Bill Gates yang ngatur itu semuanya, Pak. Ini diganti Pak ya? Ya. Daftar pustaka. Nah, di situ kan ada buku yang masih Bapak belum jadikan citasi itu, Pak. Ya, nah, betul. Nanti dibuat seperti itu, udah benar banget itu, Pak. Oh ya, jadi harus dibuat dulu di citasi baru otomatis dia masuk di sini, Pak ya? Betul. Kalau nggak di citasi nggak bisa otomatis, Pak. Oke. Terus kemudian belum ya. Coba Bapak paling atas. Paling atas di halaman pertama. Kita mau bikin daftar isi. Daftar isi. Itu ya. Nah, di bagian daftar isi itu belum otomatis ya, Pak ya? Belum, Pak. Oke. Coba Bapak klik di ini dulu, home, kemudian heading 1 diklik, Pak, heading 1. Heading 1. Di styles, di ribbon styles itu, Pak. Kanan terus. Heading 1. Ya. Terus. Nah, itu heading 1. Diklik. Ya, udah. Udah, Pak. Oh, nah, Bapak lihat di navigation pane-nya itu ada kan daftar isi, tambahkan di situ. Navigation pane itu di kiri, paling kiri, Pak. Kolom paling kiri. Manakah gerangan? Oh ya, ini. Ya. Itu memunculkannya pakai menu view atas sendiri, Pak. Menu. Nah, itu view. Nah, di situ ada navigation pane kan, Pak? Di show. Ya. Navigation pane. Kiri lagi. Ya, itu. Kanan. Nah, itu. Diklik hilang, diklik lagi, muncul. Itu untuk mengontrol kita apakah yang kita buat sudah otomatis semuanya atau belum, begitu. Coba Bapak masuk di bab 1 pendahuluan itu, Pak. Bab 1 pendahuluan. Oke, di situ di judul pendahuluan Bapak klik di situ. Oke, kemudian home, kemudian heading 1. Oke, nah itu pendahuluan muncul ya, Pak ya. Oke, kemudian di latar belakang, Pak. Latar belakang diklik, kemudian heading 2. Heading 2, karena kan di latar belakang itu di bawah pendahuluan, leveling, Pak. Oke, itu mau dikasih A berarti pakai numbering yang di paragraf itu, Pak. Paragraf. Paragraf yang di number 1, 2, 3. Turun, Pak Eri? Enggak. Atas, masih di latar belakang tadi, Pak. Belakang. Pointernya kasihkan di latar belakang. Oke. Oke, di situ Bapak di ribbon paragraf. Ribbon numbering otomatis itu loh, Pak. Di manakah itu, Pak? Atas. Itu. Nah, bentar. Penomoran dulu, kanan. Bawahnya menu kanan. Mailing, di bawahnya menu mailing. Kanan, satu lagi. Oke. Nah, sebelahnya. Kirinya. Kiri. Kirinya. Nah, itu panah bawahnya diklik, pilih. Nah, kelihatan kan, Pak? Itu ya. Terus kemudian Bapak coba kita mau bikin daftar isi ya. Nanti daftar isinya akan muncul secara otomatis pendahuluan, daftar isi, pendahuluan, latar belakang, daftar pustaka. Bapak masuk
pointernya, kursornya ditaruh di sebelum bab 1 itu, Pak. Sebelum bab 1 kemudian di enter. Bentar. Ya. Nah, di situ di enter, Pak. Di enter saja, terus pointernya ditaruh di atas. Saya ingin menunjukkan, nah di situ ya, oke. Kemudian reference, kemudian tabel of content, kiri sendiri. Paling kiri. Nah, tabel of content. Pilih. Nah, pilih contents. Konten, klik. Nah, jadi ya, Pak. Oke ya, nanti dibuat seperti itu semuanya. Jadi kita tidak usah bingung lagi mau dirubah seperti apapun. Enggak usah mikirin daftar isi, mikirin daftar pustakanya. Tapi standarnya di seperti itu. Itu nggak pernah diajarin di STFT, Prater. STFT pakainya footnote kan, Pak? Betul sekali, Mas Hendy. Ini belajar sendiri semua. Ya. Tidak pernah ini kita diajari di sana bagaimana mengalahkan orang berdebat. Oke, bisa ya, Pak ya? Oke, terima Semuanya. kasih. Oke, buat semuanya saja seperti itu. Oke. Ya. Jadi begitu dari kami, progresnya masih seperempat langkah maju. Mohon pengertian dan mohon waktu, mohon terutama kepada Suster Parmina, saya harus tidak bisa saya selesaikan dengan waktu cepat. Oke, terima kasih. Silakan Pak Kusmanus. Baik, terima kasih Pak Marulam dan Ibu Hernita. Satu lagi pertanyaannya Mas Hendy atau Mas Heri dan Bu Dewanto. Ada pertanyaan kembali, apa bedanya indikator capaian rasional dengan indikator capaian adaptif? Perbedaannya. Ibu Hernita tolong tampilkan tadi slide-nya. Salah satu aja yang dari 3 core values itu. Itu Mas yang kiri atas dengan kanan bawah. Indikator capaian rasional dan indikator capaian adaptif. Baik, demikian. Silakan Ibu Hernita di stop screen. Saya kira kita lanjutkan dulu ya Mas Hendy, Mas Heri, dan Bruder ke SMP Santo Thomas 3. Pak Krismanus sebentar Pak, boleh? Hanya Ya, terminologi tadi yang baru diputar itu ada kata rela berkorban lalu volunteer ya. Kalau dari sains bahasa Inggrisnya lebih cocok sacrifice. Volunteer itu relawan ya, relawan sukarela. Tapi kalau mau dia berkorbannya lebih tepatnya itu sacrifice. Oke. Itu rela berkorban. Oh ya, siap Suster, siap. Baik, terima kasih Suster. Persilakan Santo Thomas 3. Pak Jurgensen atau Bapak Tumpak Banjarnegara. Oke, baik. Tes. Kedengaran, Pak? Mas, Pak, silakan, Pak. Ya, terima kasih kepada Pak Simarmata, Bruder, Bapak, Ibu, dan Suster. Izin share. Baik, Bapak Ibu, seperti yang lainnya ini yang kami coba buat untuk naskah akademik SMP Santo Thomas 3 Medan. Mungkin kami dahului dengan daftar isi
Di bab 1 ada pendahuluan, latar belakang, maksud dan tujuan. Bab 2 ada landasan teori, tujuan pendidikan nasional, landasan yuridis, landasan spiritualitas, landasan filosofis, landasan sosiologis, antropologis, dan landasan psikologis. Di bab 3 ada integrasi core value, kearifan budaya lokal, dan profil pelajar Pancasila, dasar pemikiran, dan nilai-nilai keutamaan sekolah. Mungkin langsung ke bab 3. Karena di bab 1 dan bab 2 mungkin hampir sama ya Bapak Ibu ya. Baik, di bab 3 ada dasar pemikiran, mungkin langsung ke nilai-nilai keutamaan sekolah. Sesuai dengan beberapa, khususnya San Thomas, ya, kita telah bersepakat untuk mengangkat 3 pilar, yaitu akal budi, agama, dan cinta yang penuh kebaikan. Baik, sedangkan dari nilai-nilai inti sekolah atau pelindung Santo Thomas Aquinas, yaitu beriman, berakal budi, dan rendah hati, kami coba diakronikan menjadi berkat. Baik, di bagian nilai-nilai inti yang telah dibudayakan di sekolah, ada beberapa hal. Setiap pagi guru melakukan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang kedua, membiasakan warga sekolah menanamkan budaya minta maaf, permisi, minta tolong, dan berterima kasih. Yang ketiga, setiap hari Senin mengadakan upacara bendera, ini mungkin sama, membiasakan disiplin dan menghargai para pahlawan bangsa. Yang keempat, menyanyikan lagu nasional sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang kelima, membiasakan sikap hormat pada guru dan orang tua. Yang keenam, doa sebelum dan selesai pembelajaran. Yang ketujuh, senam pagi hari Sabtu. Yang kedelapan, doa Angelus. Baik, diisi dan isi sekolah kami lewatkan saja. Baik, kearifan budaya lokal. Kebetulan kami mengadopsi beberapa. Yang pertama adalah Dalian Natolu, kedua Habonaron Dobona, yang ketiga Marsiada Pari, yang keempat Mata Guru Roha Sisea. Baik, adapun integrasi core value budaya lokal dan profil pelajar Pancasila membuat pelajar Halo, Pak Tumpah. Banyak
SMP 1,3 terlempar ini. Kita lanjut dulu. SMP Santo Thomas 4. Halo, maaf, sudah masuk kembali rupanya. Halo Pak Tumpak. Maaf Pak, tiba-tiba terlempar Pak. Silakan lanjutkan Pak, silakan aja. Mas Hendy, Mas Karen Bruder, email lagi terganggu jaringan. Ada katanya kendala di pemancar. Iya, terlempar Pak, Mas Hendy. Tapi keren Pak, bagus Pak. Mohon maaf. Mantap Pak. Luar biasa Pak. Oke. Oke Pak. Pak Simarmata dilanjutkah? Lanjutkan Pak. Oke, saya sharekan lagi lah. Oke, baik Bapak Ibu. Sekali lagi minta maaf, tiba-tiba terlempar, mungkin jaringan kurang bagus. Oke, saya lanjutkan. Di pilar yang kedua, yaitu religion, beriman, ini sesuai dengan budaya lokal, Pancasilanya, kreatif, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, kami lanjutkan. Di pilar yang ketiga, cinta yang penuh kebaikan. Keutamaannya perhatian, tulus, rendah hati, kerjasama. Sesuai dengan budaya lokalnya, marsiada pari atau bergotong royong. Mungkin kami di daftar pustaka mungkin Pak Simarmata atau narasumber kami yang mungkin belum lengkap. Saya kira seperti itu Pak. Mungkin ditambahi Bapak Kepala Sekolah, Pak Julpisen Purba. Silakan Pak. Silakan Pak Julpisen. Baik Pak, terima kasih. Saya juga gangguan jaringan ini. Kira-kira saya hanya bagaimana saya katakan ya, itulah yang dulu yang bisa kami buat Pak. Kami ingin diberikan koreksi untuk itu kepada narasumber kami. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Julpisen. Berikutnya ke SMP Santo Thomas 4. Nah, dan sebelumnya informasi pemberitahuan kepada Ibu Resdina nanti atau Pak Sinurat, waktu kita tinggal 34 menit. Jadi harap disikapi supaya sama-sama bisa kita dengarkan masukan arahan dari narasumber dan pengurus yayasan. Kami persilakan SMP Santo Thomas 4. Oke, terima kasih Pak. Langsung kami persilakan Pak Simamora kalau kebetulan Pak Sinurat mengawasi ujian. Silakan Pak Simamora. Baik, kedengaran suara saya Bapak Ibu? Kedengaran. Dengar Pak. Nama saya Ricardo Simamora. Saya akan menampilkan, mohon izin, saya akan tampilkan dulu naskah akademik kami. Naskah akademik ini sudah tuntas dan sudah diserahkan ke yayasan. Pak Sinurat, sebelum bercerita naskah akademiknya, ya Pak. Mohon tampilkan
lukisan yang sudah dibuat di Santo Thomas 4, lalu dari sana baru kita menafsirkan sekolah ya dalam naskah akademik. Jadi kita mau menggunakan pendekatan ini yang namanya pendekatan hermeneutika dari gambar. Oke, perbesar lagi Pak, kalau bisa. Diperbesar Pak, diperbesar. Ya. Dah, ini dilihat saja, nanti silakan Bapak menarasikan naskah akademik, tetapi tidak usah men-sharing share screen tentang naskah akademik. Oke, baik. Ya, kita akan berefleksi bersama tentang Gambarnya apa yang narasi Bapak menjadi narasi dalam naskah, lalu kita sambil merefleksikan gambar ini Bapak Ibu Suster. Oke, baik Mas Hendy. Saya Ricardo Simamora, karena Pak Benyamin lagi sibuk. Ini gambar ini saya kira orang yang menggambar saja, yang membuat gambar ini saja yang menjelaskan gambar ini. Kebetulan Bapak itu ada di sini, Pak Hotboy, dia adalah guru seni rupa di sekolah kami. Jadi memang seni budaya, jadi memang bagi saya sendiri pun ini menjadi sumber inspirasi dalam membuat kurikulum di sekolah kami, ya, yang menjadi keunggulan nanti di sekolah kami. Silakan Pak Hotboy, silakan apa maksud dari gambar ini? Bagus banget loh ini Pak. Ya, kalau dalam pendekatan hermeneutik itu kan ada objektivisme dan subjektivisme ya. Sekarang objektifnya dulu dari pembuatnya coba. Terus nanti kita akan ambil jarak dari yang naskah akademik. Jadi ada pendekatan baru yang kita pelajari dari sini. Baik, terima kasih Pak. Oke. Nanti mau nanya saya. Waktu yang telah diberikan kepada saya sendiri agak deg-degan juga sebenarnya. Tidak apa-apa Pak, ini luar biasa loh Pak. Jadi pertama awalnya muncul gambar ini sebenarnya karena ada diskusi dari kepala sekolah, Bu Restina Simanjuntak, ada memberikan sebuah ide buat dulu gambar yang menjadi rangkuman dari kurikulum yang kita buat. Yang telah ada di dalamnya mencangkup Daliana dulu, ada lagi di dalamnya Santo Yohanes Rusco, ada di dalamnya Santo Thomas Aquinas, dan di dalamnya ada kerjasama dalam membuat sebuah atau menciptakan karya. Ini kalau kita lihat dari gambar ini, nanti kita bisa membuat maknanya masing-masing. Nah, ada yang mau saya jelaskan gambar yang ada di dalam, yaitu bagian-bagiannya. Yang pertama, di sini ada Santo Thomas Aquinas, yang kita kenal Santo Thomas Aquinas terkenal sebagai filsuf, ya, di mana filsafatnya dipakai Katolik sampai sekarang. Makanya saya buat di sini sambil memegang buku tulisannya, karya tulisnya, dan memegang tongkat. Nah, tongkat ini sebagai pengaduk di dalamnya ini ada media, pengaduk. Nah, tongkatnya ini ada makna yang saya buat, ada makna. Makanya ada di sini bentuk segitiga. Nah, ya, itu simbol apa Pak? Simbol apa itu Pak? Kita kenal Katolik, terkenal dengan Tritunggal. Saya buat di sini segitiga. Ya, ya. Makanya kalau dibesarkan ini nanti ada muncul di tengahnya itu seperti cahaya, ada bentuk bintang. Kalau dibesarkan, aslinya ada gambarnya sebenarnya di sini. Nah, ada di sini, tapi terus. Ini penasaran nih Pak saya Pak. Terus aja Pak Boy. Terus ini mengaduk. Nah, dalam konsep Tritunggal mengaduk.
hidangan. Nah, ini ada hidangan yang saya buat dalam tongkat. Nah, ya. Selanjutnya Santo Yohanes Bosco memberikan garam. Nah, kita tahu garam itu adalah pemberi rasa. Makanya ada istilah jadilah garam bagi setiap orang. Oh iya. Garam. Itu garam ya yang dimasukkan ya. Garam, itu diberikan garam. Artinya garam itu penting. Garam nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu sedikit. Kalau banyak nggak enak. Sedikit juga nggak enak, harus pas. Itu maksudnya. Nah, terus stolanya Don Bosco itu Pak. Stola yang mana? Ini. Ya, itu merah oranye. Nah, ini apa itu? Melambangkan ulos Ragihotan. Ya, luar biasa Pak. Ya. Kita tahu ya. Dalam Batak itu terkenal dengan ulos. Setiap ada acara pasti ada ulos. Ada ini. Jadi ini saya buat. Sebenarnya ulos Ragihotan ada beberapa jenis. Saya pilih yang cerah. Nah, yang paling cerah masa kini maksudnya. Ada juga masalah apa yang dulu Ragihotan itu agak lebih tua. Tapi saya itu melambangkan kekinian ya Pak. Ulos tapi kekinian. Ini ada di sini lambang salib, ada 2. Saya bersih belajar, baru ada 3 di sini. Ada yang dipegang Alkitab atau kitab suci. Ya. Baik, berikutnya. Nah, tungku ini ada lagi makna yang paling banyak. Sebenarnya sebelum saya jelaskan, sudah tahu ya kita apa maksudnya ini. Ya, saya tanya dulu Pak, itu aksara itu tulisannya apa Pak? Nah, tulisannya ini adalah aksara. Tulisan aksara itu adalah tulisan yang ciri khas orang Batak sebenarnya. Yang kita tahu akhir ini sudah mulai hilang. Tapi apa Pak? Yang tulisan aksara inilah aksara Batak yang inilah ciri khas Batak sebenarnya. Ya, aksara Batak. Bacanya apa Pak itu Pak? Tulisannya ini tertulis kata Horas. Wah, luar biasa. Ya. Nah, Horas itu kita sudah tahu kata arti Horas. Arti Horas itu kalau sapaan. Nah, sapaan misalnya ungkapan kegembiraan, ungkapan rasa syukur, serta kekerawanan bersyukur atas berkat dari Yang Maha Kuasa. Ya. Makanya kalau ada jumpa Horas. Kalau Horas. Ya. Lanjut ke ornamen. Ada ornamen dalam bahasa Bataknya gorga. Nah, ini kalau kita lihat dari secara gambar, gorga ini atau ornamen ini berkesinambungan satu sama lain. Itu ornamen apa ya Pak? Pasti ada maknanya itu. Ada. Ya. Sebut aja, ceritakan simbol-simbol yang ada di situ Bapak. Ya Pak ya. Nah, ya, cerita ada apa-apa. Simbolnya ini gorga itu kita kenal di dalam Batak, makanya ada berkesinambungan. Ya. Sama seperti hidup Batak, berkesinambungan, makna sosial. Artinya kalau ada pesta-pesta, pasti dalam Batak itu ada dihormati, bahkan ada yang tulangnya, ada yang sangat jauh lah kekerabatan. Bahkan pamannya pasti ada hubungannya. Ada saling melengkapi. Itu makanya ini tidak bisa putus. Nah, kakek kita kalau ada di acara Batak pasti akan dihubungkan. Itu maksudnya. Jadi ya saling berkesinambungan, berkaitan, gotong royong, disitulah semuanya. Nah, terus warna. Nah, masuk kita warna. Kita tahu di Batak itu ada 3 warna, ada merah, putih, hitam. Nah, kalau saya ceritakan sedikit, putih itu melambangkan kesucian, kebenaran, simbol dunia atas. Selanjutnya merah itu melambangkan kekuatan, karena ada pertumpuan darah yang merah. Selanjutnya hitam, ada ini warna hitam, melambangkan kewibawaan, kepemimpinan, simbol-simbol keperjakaan. Nah, ada lagi bisa dikaitkan 3 simbol Batak. Ada Banua Gijang, Banua Tonga, Banua Toru. Banua Gijang itulah Roh Maha Kudus. Banua Tonga itulah kita, kehidupan. Makanya ada daging, darah, dan Banua Tonga, Banua Toru adalah simbol dunia bawah atau roh-roh bawah. Jadi makanya ini ada saya buat, ini ada ini di sini dia simbol
Di sini dia. Simbol Bonwa Bijang Bonwa. Ya. Baru ini tungku ini wadah. Nah, kalau ditarik ke sekarang ibaratnya ini adalah sebuah sekolah, nah, atau kehidupan sekolah yang diolah menjadi sebuah pegangan yang matang. Nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ricardo karena saya minta juga untuk pendapatnya. Karena saya membuat ini, saya pengen orang lain yang memaknakan, bukan cuma saya sendiri. Nah, karena kalau cuma saya sendiri, nanti saya sendiri yang puas. Kalau boleh ada nanti orang lain, mungkin pasti dia sendiri yang lebih hebat. Nah itu artinya makanya saya tulis di sini ada tulisan. Karya seni yang berhasil adalah karya seni yang bisa memberikan makna bagi orang lain yang melihatnya, bahkan bisa melahirkan makna-makna baru. Ya, terima kasih Pak. Sekarang nggak usah ceritakan naskah akademiknya masuk ke naskah kurikulum karena maknanya sudah jelas. Dan kita maknai langsung ke dunia pendidikan. Oke. Ya, Bapak Ibu Suster luar biasa ya. Sudah jelas semuanya. Ya. Apa yang tadi naskah akademik ya menjadi narasi yang istimewa sudah dijelaskan oleh pembuatnya. Lalu tafsirnya Pak dimaknai langsung ke dunia pendidikan ke naskah kurikulum. Baik, terima kasih. Jadi memang makna gambar ini sasarannya sebenarnya adalah bagaimana terjadinya proses pendidikan di sekolah kami. Sehingga sudah kami tuangkan berdasarkan dari naskah akademik, kami akan menjelaskan tentang naskah kurikulum. Ya, mantap. Ini tadi sudah jelas semuanya ya. Ya, jadi dari situ sudah tampak naskah akademiknya sudah tampak, tidak usah dijelaskan berlembar-lembar gitu, tetapi langsung kita melihat itu langsung. Oke. Langsung bagaimana itu dimaknai dalam pendidikan. Baik. Naskah kurikulumnya, Pak. Naskah akademik sudah selesai sehingga sudah terbukalah kami untuk merumuskan kurikulum unggul di sekolah kami. Jadi berdasarkan dari naskah akademik, kami menyebutnya KSB 3. Nah, KSB 3 itu nanti akan kami jelaskan. Nah, kalau untuk landasan kurikulum, rumusan misi sekolah, model kurikulum, tujuan pendidikan, saya kira kurang lebih seperti yang lain. Kami sendiri juga ini masih on progress. Tapi yang paling penting, kami sudah mengarah ke struktur teladan. Dari naskah akademik itu kami sederhanakan. KSB 3 tadi belum disebutkan singkatannya, sebutkan dengan bangga dong Pak. KSB 3 itu adalah kurikulum sekolah berbasis budaya Batak. Jadi bagaimana kami merumuskan kurikulum kami nanti berdasarkan dari nilai-nilai keutamaan itu, tetapi dia berintegrasi dengan budaya Batak. Nah, ini akan kami sederhanakan dalam bentuk kurikulum yang dicapai melalui indikator-indikator. Nah, ini akan saya jelaskan Pak. Jadi kurikulum berbasis budaya, kurikulum sekolah berbasis budaya Batak. Nah, baik. Berdasarkan core value yang sudah disepakati, ada 3, ya sesuai dengan Don Bosco, ya beragama, akal budi, cinta yang penuh kebaikan, yang melahirkan 13 keutamaan dengan pembagiannya masing-masing. Untuk beragama itu ada 4 keutamaannya. Dan masing-masing keutamaan ini ada nilai budaya yang kami tampilkan. Nah, nilai keutamaan yang pertama itu nilai budayanya itu patung hangoluan tois hamagoan. Bersyukur nilai budayanya akan kami tampilkan adalah hotang ni BBBB adber ni pulus-pulus una kita madele godang tudus-tudus. Nah, jadi semua nilai dari semua keutamaan-keutamaan ini mengandung nilai-nilai budaya dan juga dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi begini Bapak Ibu, Suster, saudara-saudara yang terkasih,
struktur teladan ini menjadi acuan juga membuat kami untuk merumuskan kompetensi dasar dan indikatornya. Nah, ini akan saya tampilkan supaya tidak terlalu panjang lebar. Nah, ini mungkin bisa dikoreksi nanti Pak, karena saya juga memunculkan banyak pertanyaan dari sini. Nah, ini contoh, ini masih contoh kami buat, dan memang akan seperti ini nanti. Nilai utamanya tadi dari core value agama, beragama itu, yang pertama mengimani kebenaran, nilai budayanya tadi sudah ada di sini, profil Pancasilanya juga sudah. Nah, aspeknya dari nilai keutamaan itu aspek afektif, menampilkan identitas keyakinannya. Kemudian untuk aspek kognitifnya, membiasakan membaca kitab suci dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian psikomotoriknya, menghayati pesan dari bacaan kitab suci. Nah, ini lebih dipahami lagi dalam bentuk kompetensi dasarnya. Nah, 3.1 menggali informasi, ini tentang pengetahuan, menggali informasi kitab suci sebagai sumber kebenaran iman, serta memahami kitab suci sebagai buku pedoman dalam memahami iman tersebut. Itulah KD 3.1. Kemudian KD 4.1 merencanakan berbagai aktivitas untuk membaca kitab suci dan aktivitas merenungkan kitab suci. Nah, indikator yang untuk memenuhi KD itu kami tampilkan di sini masing 4. Sebenarnya ini banyak, bisa 20, bisa 10, ini banyak. Karena sebelumnya itu juga kami sudah merumuskan secara tim untuk indikator-indikator dari masing-masing keutamaan. Misalnya saja mengimani kebenaran, kami munculkanlah banyak indikatornya di sini. Bersyukur ini yang menjadi indikatornya, kemudian peduli ini yang menjadi indikatornya. Baik, sebentar saya tampilkan slide yang tadi. Nah, kemudian ini hanya contoh saja. Misalnya tadi membaca dan merenungkan kitab suci sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Kemudian merefleksikan isi kitab suci berdasarkan bacaan harian. Kemudian menuliskan renungan pribadi setiap hari berdasarkan bacaan kitab suci yang disesuaikan dengan penanggalan liturgi. Menghayati pesan kitab suci dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, semua nanti nilai-nilai keutamaan ini akan kami buatkan seperti contoh yang nomor 1 ini. Yang lain bersyukur, peduli, sampai yang ke-13 itu masih on progress. Nah, baik, saya kira demikian yang bisa kami pertanggungjawabkan dalam pertemuan Zoom kita ini dari SMP Santo Thomas 4. Kami kembalikan ke Pak Krismanus. Terima kasih. Oke Pak Krismanus, demikian dari kami dari SMP Thomas 4. Baik, terima kasih dari SMP Santo Thomas 4. Buder, Mas Heri dan Mas Hendi, demikian paparan dari kelompok Santo Thomas 1, Santo Thomas 3, dan Santo Thomas 4. Untuk arahan, bimbingan, termasuk menjawab beberapa pertanyaan tadi, kami persilakan kepada ketiga narasumber. Kami persilakan dari Bruder Warto. Ini waktunya tinggal sedikit. Saya hanya mau menyampaikan di bagian indikator tadi, praksis moralnya tadi, Pak. Itu mungkin indikator-indikatornya agak sedikit konkret ya, Pak, biar nanti mudah dikontrol, mudah dicek. Kalau menghayati kitab suci dalam kehidupan sehari-hari itu mungkin diberi dalam kurung bentuknya apa, misalnya apakah aksi sosial atau apa, itu misalnya seperti itu kan masih terlalu umum. Itu aja. Sekali lagi, di kurikulum yang Bapak susun tadi itu semakin ke kanan, semakin konkret. Ya, semakin ke kanan itu kolom-kolom semakin ke kanan itu semakin operasional, itu maksud saya. Isiannya, kalimatnya. Sehingga nanti siapapun yang membaca itu pada praksis di sekolah tadi, oh kegiatannya adalah ini. Begitu. Supaya itu. Tapi luar biasa, sudah bagus sekali.
Terima kasih Pak Benyamin Sinurat. Ya. Baik, terima kasih Bro Lewarto. Berikutnya Mas Hendy. Ya, lagi-lagi takjub ya kita, kagum. Kamu yang ada di sini luar biasa. Luar biasa bagus. Luar biasa bagusnya ya, Der ya. Ya. Gitu tadi permintaan Pak pelukis sudah ditafsirkan dan dimaknai dalam kacamata atau cara pandang cakrawala pendidikan, Pak. Jadi karya yang luar biasa yang sudah Bapak hasilkan, kita maknai bersama dalam pendidikan, bidang pendidikan. Ini kan mantap. Untuk Thomas 3 dan 4 kami menunggu naskah akademik jadinya. Pasti luar biasa karena teman-teman dari Thomas 3 dan 4 selalu memaparkan progres lanjutan, entah itu masih berupa draft, butuh masukan-masukan, lalu bagaimana ditindaklanjuti dan sudah menghasilkan hal yang luar biasa, senjata yang ampuh untuk kita bersama-sama melaksanakan in-house training nantinya. Kita akan mengajak guru dan seluruh warga sekolah mendalami ini semua sebelum kita tularkan kepada murid-murid kita. Kami menegaskan ketika sudah di sini, untuk indikator-indikatornya biasanya kita menggunakan taksonomi Bloom untuk kata kerja operasionalnya. Untuk pendekatan sikap ini kami menawarkan untuk mengintegrasikan Bloom dengan taksonomi Krathwohl, sama seperti yang tadi kami sampaikan kepada Budi Murni II. Karena Pak Mario Situmorang, Pak Kasdim Situmorang itu sudah ya ini ya. Siswa diajak untuk mengenali ini, memberi respon terhadap ini, lalu menghargai ini, lalu menghubungkan, mengintegrasikan nilai ini dengan ini, atau keutamaan ini dengan ya sama seperti yang tadi Bapak Ibu lakukan, itu mengintegrasikan antara nilai, keutamaan, kearifan lokal, profil pelajar Pancasila kita integrasikan, sampai akhirnya siswa menginternalisasi ini. Begitu. Itu nanti untuk jelasnya mungkin ada kuliah tertentu bersama Suster Parmina yang belajar psikologi pendidikan. Ya. Gitu. Itu saja dari kami. Terus soal Thomas 1 tadi Pak tentang adaptif dan rasional itu kan diambil dari keutamaan adaptif dan rasional untuk menyusun KD-nya. Ya kan? Lalu indikator-indikatornya indikator-indikator yang diturunkan atau dialirkan dalam keutamaan adaptif dan rasional. Gitu. Jadi kan itu kan nilai, keutamaan dan praksis moral itu kan satu rangkaian. Jadi antara nilai yang menjadi poros, keutamaan-keutamaan atau laku, kehendak untuk melakukan apa yang diharapkan dari nilai ini, terus indikator-indikatornya praksis moral. Begitu. Nanti selebihnya akan menjadi hal yang baik untuk kita tawarkan bersama, menjadi program-program dan kegiatan-kegiatan unggul. Kami menekankan rasanya eman-eman ketika Bapak Ibu sudah membuat naskah akademik yang baik, yang unggul, draft kurikulum yang unggul, tetapi nanti ketika diturunkan dalam program dan kegiatan itu hanya kegiatan rutin. Semoga naskah akademik draft kurikulum yang unggul ini menghantar kita pada program dan kegiatan yang unggul pula. Itu saja yang dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hendy. Mas Heri. Siap, Mas Kris. Kan kita nggak terpaut jauh toh, Mas Kris. Ya paling leher ke atas kita nggak terpaut jauh. Mungkin leher ke bawah terpaut jauh. Kembali kami merasa terkagum-kagum
dengan Yayasan Don Bosco ini. Bukan lagi luar biasa, tetapi sungguh luar biadab apa yang Bapak Ibu suster semua lakukan. Karena kita akan menuju keberadaban yang sejati untuk membawa anak-anak kita. Maka ini sungguh suatu yang luar biadab di dunia pendidikan kita. Semoga ini bisa mengantarkan kita ke hidup yang kekal. Gitu. Saya ingin memberikan satu hal, nanti tambahan di ini. Suster, Bapak Ibu semuanya, kami di Yayasan Pangudi Luhur pun juga sedang menciptakan kurikulum ini. Kemudian, karena perkembangan di seluruh yayasan yang ada di konsorsium kita ini sangat luar biasa, di draft kerangka dokumen kurikulum bagian ini, sistem evaluasi belum kami masukkan di situ. Maka silakan nanti masukkan sistem evaluasinya bagaimana. Tadi sudah atau sistem penilaian, Budi Murni 1 sudah mencoba untuk memasukkan itu. Evaluasi secara kognitif jika masih ada silakan, tidak apa-apa, tetapi bagian kita harus sangat peka dan sangat memperhatikan bagaimana perkembangan anak didik kita pada saat kita memberi cap berimannya dapat 7. Kemudian baik hati dapat 8. Ini tolong diperhatikan. Ini saya beri contoh di ini kuesioner multiple intelligence. Ini bisa diakses di MBTI itu kelihatan juga di situ. Kemudian yang berikutnya adalah evaluasi kurikulum. Mungkin yang bagian evaluasi keteladanan ini yayasan bisa memikirkan lebih jauh karena kami sadar bahwa ini sangat sulit untuk dilakukan, untuk membuatnya ini cukup sulit. Kita sadar itu. Ya. Terus kemudian evaluasi kurikulum, evaluasi konteks, input, proses, produk, silakan dibuat di dokumen kurikulum ini. Begitu ya, sehingga yang selama ini sekolah tidak pernah melakukan evaluasi kurikulum, apakah konteks kurikulumnya sudah tepat, apakah evaluasi input ini berkisar tentang dokumen-dokumen kurikulum. Maksud saya dokumen yang dulu pernah saya jelaskan dulu itu dokumen Permendikbud, undang-undangnya, semacam itu. Proses di implementasi kurikulumnya bagaimana, produk ini bisa berkaitan dengan produk di evaluasi keteladanan ini juga. Gitu. Kemudian di naskah kurikulum strategi implementasi ini, kita tahu bahwa ada intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, kokurikuler, dan non-kurikuler. Ini dijelaskan, tetapi untuk jenis ekstrakurikulernya dibuat di buku tersendiri. Ini menjadi suplemen. Begitu ya. Di mana nama ekstrakurikulernya, deskripsinya, standar kompetensi lulusan yang mau dicapai di ekstrakurikuler itu apa, kompetensi dasarnya, indikator, tujuan pembelajaran, rekapitulasi ekstrakurikulernya begini.
Ini semata-mata hanya untuk teknis agar saat nanti ekstrakurikulernya itu mau ditambahi atau dikurangi, maka kita tidak usah mengganti dokumen kurikulum unggul yang sudah kita jilid dan kita cetak dengan bagus itu. Dari saya tambahannya itu dulu, Pak Krismanus. Saya kembalikan kepada Pak Kris. Silakan Pak Kris. Pak, saya mau menambahkan sedikit, boleh nggak? Yang mau tadi melanjutkan dari Pak Heri. Saya itu di WA barusan oleh Buder Petrus Suparyanto, yang kita sedang menggarap buku induk, sama-sama menggarap buku induk tentang kepangudiluhuran dan core value itu. Kepangudiluhuran nantinya akan menjadi budaya sekolah. Bukan apa yang kita, semata-mata apa yang kita ajarkan. Misalnya Boskonian itu bukan pelajaran tentang Boskonian, hanya pelajaran, tetapi ini menjadi budaya sekolah. Saya bacakan aja ya, Buderwarto ini ya, juga sama. Mungkin dalam sub-bab kami sudah menyusun buku tadi sama seperti yang dikatakan Pak Heri tadi, ditambah bagian yang merujuk pada upaya pengintegrasian keutamaan Buder Bernardus Huken atau Hukenian. Kita ambil ketawa. Nantinya metode triangulasi di depan sebagai pendahuluan ditambah dengan keterangan upaya pengintegrasian dengan keutamaan Huken dan Rutten. Isi 6 core value, tinggal dikasih penutup, dan jadilah buku babon untuk kepangudiluhuran edisi 2. Jadi, siap Buder Petrus, demi harmonisnya persaudaraan, kita tambahkan ya, tetapi tidak hanya ditulis ulang dari Pierre Hamlet, itu yang membuat atau menyarikan 10 keutamaan Buder Bernardus, tetapi diintegrasikan dengan analen atau buku-buku cerita-cerita dari kongregasi, pustaka sejarah kongregasi, suplemen penafsiran konstitusi, dan pustaka lainnya. Ganteng Mas Leader. Betul. Jadi kami bekerja sama masih bareng-bareng dari Santo Yosef mungkin ya. Santo Yosef, Don Bosco, Taluh Manado, Setia Medan, terus Yayasan Makassar, yayasan-yayasan lain itu bergerak bersama sebenarnya. Kita bareng-bareng gotong royong untuk menyusun ini. Menyusun tentang induknya ini. Ya. Jadi kita bergerak bersama Pak Situhang, Suster Parmina, dan Suster Elizabeth. Kita bareng-bareng dengan POP ini dari yayasan, unit. Oh, Margaret kok Elizabeth. Maaf, Suster. Ada juga Elizabeth ya. Nampaknya Mas Hendy. Enggak, benar. Yang cantik. Nama saya kan Mauli Maria Elizabeth atau Suster Margaret. Benar, Mas Hendy. Oh, saya tahu masa kecilnya Suster Elizabeth berarti. Ikatan batin. Begitu. Jadi kita bareng-bareng luar biasa. Bareng-bareng. Ya, kita bekerja sama. Ya, tadi juga mohon titipan Bapak Ibu, nanti yang dari Thomas 4 kami meminta gambarnya untuk menjadi salah satu hasil unggulan dari program organisasi penggerak ini. Akan kita tafsirkan nanti ya, nanti dalam hal pendidikan. Tadi tafsir kebudayaannya sudah, dan bagaimana kita tafsirkan. Sementara itu tadi saya masih menafsirkan dalam hal hermeneutik sebenarnya untuk teks gitu ya. Dan dari satu tokoh Paul Ricoeur saja, tetapi ada critical discourse analysis dan macam-macam, karena dulu saya juga pernah menganalisis tentang lukisannya Sujoyono Cap Gomeh itu dan bisa dimasukkan dalam majalah basis. Siapa tahu kita bisa menjadi sesuatu di nanti. Ya, begitu tadi pesanan Pak Heri semalam seperti itu ketika kami berdiskusi tentang lukisan itu, Bu Ristina. Oke, Mas. Gitu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Heri, Mas Hendy, Bruder Warto. Sebelum kepada pengurus yayasan, masih adakah closing statement dari Bruder atau Mas Hendy atau Mas Heri? Kami persilahkan kalau masih ada. Sudah cukup, Pak. Sangat keren. Oke, baik, terima kasih Bruder, Mas Heri. Betul Mas Heri, mungkin kita agak apa ini?
Saya 52 sekarang umurnya. Oh, berarti sama, Pak. Sama, Pak. Oh, oke. Ada tambahan. Kalau besok saat kuliah umum kita menggunakan atribut-atribut lokal kita ya. Daerah ya. Jadi 2000 guru nanti kumpul bersama. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi kita menggunakan atribut pakaian daerah kemerdekaan sekolah kita. Ya. Oke. Mas ini pakai daerah Tiongkok. Tanggal 20 itu kan Mas, 20 Desember kan Mas? Ya, betul. Ya, betul Pak. 20. Dan Profesor Hamid sangat senang, itu yang membuat K13 salah satunya sangat senang dengan ide ini dan pasti akan hadir. Baik, terima kasih dari ketiga narasumber. Sebelum kami kembalikan kepada pembawa acara, kami serahkan kepada pengurus yayasan, Pak LM Sitohang, yang masih tetap setia, tetap kukuh dengan posisinya dalam mengikuti FGD ini, Suster Parminauli dan Suster Margareta. Dipersilakan Pak, Suster. Baik, terima kasih Pak Krismanus mewakili kami bertiga siang hari ini. Untuk juga meningkat waktu, kami mohon kesediaan Suster Margaret menyampaikan sesuatu. Terima kasih Suster, silakan. Ini Pak Tohang ini, padahal Pak Tohang yang diminta ya. Baiklah, untuk ini semua kita berterima kasih kepada narasumber dan juga kepada moderator dan kepala sekolah. Maka yang penting sekarang, mari kita laksanakan apa yang dianjurkan oleh para narasumber. Dan itu memang sulit kerja kita lagi, tapi itu sudah lebih mudah dengan mempedomani apa yang mereka katakan kepada kita. Jadi kerja kita lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Jadi terima kasih semuanya. Mari kita kerjasama lagi, ya semua sekolah. Sudah banyak progresnya, sudah bagus. Kata Bruder Warto dan Mas Hendi, Mas Heri, kita katanya bukan lagi luar biasa, tetapi apa tadi kata Mas Heri? Luar biadab. Artinya lebih dari situ. Jadi yang pujian itu mari kita praktekkan. Tapi yang sulit nanti, yang lebih sulit kita laksanakan adalah bagaimana itu sampai ke guru dan anak-anak. Itulah yang penting. Yang kita buat itu bagus-bagus semua ya. Tapi bagaimana itu sampai kepada guru-guru, kita bisa bekerja sama, Marsyada Pari, dan nanti kepada anak-anak, dan itu kepada orang tua dan kepada siapa saja yang kita layani. Jadi terima kasih. Mari kita minta kekuatan dari Tuhan untuk kita lanjutkan ini semuanya. Terima kasih kepada narasumber, moderator, dan juga pembawa acara Mas Dani tadi ya. Itu. Yes, sekali lagi terima kasih kepada kepala sekolah juga. Baik. Begitu. Baik, Pak Kris, kami boleh minta satu permintaan Pak Kris. Bergantung Mas. Oh tergantung ya. Kan kemarin sudah dibuatin lukisan dari itu, dari Santo Thomas IV. Ini kan perjumpaan kita yang terakhir di tahun ini ya. Setelah ini kan teman-teman melakukan IHT, kemudian kuliah umum. Ya, kita bertatap muka. Ini yang terakhir. Boleh kami minta sepatah dua patah kata dari Suster Parminauli. Mari Suster. Terima kasih Mas Heri ya. Terima kasih. Tadi di kesimpulan Mas Heri tadi mengatakan kalau ini semua bisa terlaksana akan membawa kita ke hidup yang kekal ya. Itu juga tujuan Don Bosco, menyelamatkan jiwa-jiwa. Tadi waktu Mas Hendi, waktu Santo Thomas IV mempresentasikan, dikatakan gambarnya saja, nggak usah naskah akademiknya. Saya sampai pergi ke kamar mengambil skripsi saya. Dari lukisan itu sendiri sudah berbicara banyak hal, dan ternyata ada banyak simbol yang tadi di lukisan itu dalam dirinya sendiri sudah
mengandung nilai-nilai dan keutamaan-keutamaan. Seperti ulos tadi itu yang stolanya pastor itu ternyata itu ulos toli-toli mangiring. Itu simbol kesepakatan dan kesuburan. Biasanya diberikan kepada boru perempuan yang baru melahirkan ya karena simbol kesuburan. Itu lalu gorga itu yang tadi ukiran-ukiran itu ornamen biasanya menghiasi rumah, tempat-tempat pertemuan orang Batak ya. Itu memang warna Batak itu ada 3 yang nanti juga itu ada di ulos, hitam, merah, dan putih. Hitam itu simbol misteri seperti Tuhan ya, mulai jadi Nabolon itu misteri, putih itu kebaikan, merah itu kebijakan. Ya, Saudara. Kebijakan. Hah? Jubatan Nabolon. Mula jadi Nabolon. Mula jadi Nabolon. Mula Ya, jadi Nabolon itu pencipta. ya, betul. Saya belajar sedikit-sedikit ini 30 hari ini, sebulan ini. Bahkan Mas Hendy tadi cuma 2 kata. Hasian sama apa tadi, ayo. Hulungan. Hulungan. Jangan grogi loh, Suster. Lanjut, Suster. Oh, kalau di awal ya, di awal FGD saya itu agak berat karena seperti banyak kerja dan seperti terbalik ya, kami yang mau dari yayasan mau mengimplementasikan core value itu dan itu diseragamkan untuk semua. Sekarang saya lebih terbuka dan sangat gembira bahwa core value yayasan itu bisa diterjemahkan, terinkarnasi dalam nilai-nilai dan kekhasan di setiap sekolah. Jadi meskipun ya ada payung besar core value yayasan sebagai Boskonian, tetapi bagaimana itu secara konkret diterjemahkan ke sekolah-sekolah kita. Jadi terima kasih kepada para narasumber kami yang sudah membantu kami. Ya, untuk saya sendiri ini pun mengubah mindset ya, mindset saya. Dan yang saya sesali kenapa POP ini tidak lebih dahulu datang, baru kami mengerjakan. Tetapi pada akhirnya saya mengatakan banyak rahmat setelah ada POP ini, kami masih dalam penyusunan buku induk, yang kemarin diskusi dengan Mas Hendy mengatakan mungkin dari pemaparan saya tentang isi buku induk itu, mungkin bukan buku induk itu, Suster. Jangan-jangan itu hanya buku pegangan guru. Karena memang lebih menjabarkan bagaimana cara memakai buku siswa itu. Jadi ini pun membantu kami dalam tim bagaimana memperdalam supaya buku induk ini benar-benar menjadi pegangan bagi para guru, bagi kami semua yang nanti bisa untuk memperbaiki atau merevisi buku siswa. Jadi ini yang harus lebih kami mantapkan. Jadi sekali lagi terima kasih banyak kepada Bro Darwarto, Mas Heri, Mas Hendy yang sudah berbagi banyak ilmu, membantu kami ya untuk membentuk pola pikir yang baru, paradigma yang baru, dan untuk lebih menghargai nilai-nilai budaya yang selama ini menurut saya sangat banyak kami abaikan. Saya sendiri sebagai orang Batak besar di lingkungan Jawa, saya kadang orang Batak ini banyak ribetnya gitu ya, terlalu rumit, terlalu tapi semakin saya mencintai budaya Batak itu, dan dulu saya sempat menyesal jadi orang Batak, sekarang enggak lagi. Oh, boleh ya. Boleh ya. Tetap saja menyesal, Suster, enggak apa-apa. Jadi orang Jawa juga enggak apa-apa, Suster. Ribet, apalagi kami nggak ada anak laki-laki, dibilang tidak dapat warisan, tidak bisa meneruskan marga, kok kami jadi orang Batak ya. Ya, dapat warisannya Tuhan Yesus, toh, Suster, enggak apa-apa. Begitu ya, Mas Heri, Bapak Ibu, Suster, terima kasih. Iya. Suster Parmina, ini ya, baru Mas. ketemu sama tukang ojeknya loh, belum ketemu tukang gokarnya loh. Ya, oke, makasih banyak, Suster. Makasih, Mas. Matur nuwun, makasih Pak Kris, silakan Pak. Baik, terima kasih Suster Parmina Uli, Suster Margareta, Pak LMC Tohang, Bro Darwarto, Mas Hendy, Mas Heri, Bapak Ibu Kepala Sekolah, instruktur, dan tim dari setiap unit, dan juga Pak mana tadi? Dani. Pak Dani. Seperti yang disampaikan narasumber tadi, dari 4 kali kita FGD, inilah akhirnya
Meskipun nanti sama kita masih ketemu pada hari Senin, di tanggal 6. Banyak hal yang bisa kita petik. Capek, betul. Lelah, betul. Tapi bukan hanya kita. Kalau lelahnya saya kira masih jauh lebih lelah Pak Ilham Sitohang dengan Suster Margareta dibanding kita yang masih belum ada 60. Tapi tidak Pak, pasti guru kepala sekolah yang lebih berat ya kalau capek. Bertiga, berdua mendampingi sampai 12 jam. Besok masih lanjut lagi 4 jam lagi dari luar kota. Maka apa yang kita kerjakan Bapak dan Ibu, seperti yang disampaikan Mbak Cindy tadi, bukan hanya kembali ke rutinitas. Itu poin utamanya sebenarnya. Harus ada semacam, kalau boleh mungkin revolusi, perubahan yang drastis. Kalau mungkin evolusi terlalu lama itu prosesnya, padahal sudah selesai kita susun. Begitu. Baik, maka pada kesempatan ini juga akan disampaikan, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, tutur sapa saya, kemudian perilaku ataupun hal-hal lain. Kecapean kita Bapak dan Ibu, Suster, Bruder, seperti saya kutip dari WA-nya Ibu Setumpul, Ibu Hernita, indah pada waktunya. Demikian, terima kasih untuk kita semuanya. Selamat siang, kami kembalikan kepada Mas Dani. Baik, terima kasih Pak Krismanus Simarmata yang luar biasa yang telah memandu jalannya acara FGD siang hari ini. Terima kasih pula kami haturkan kepada ketiga narasumber kita yang luar biasa. Terlebih kami juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus yayasan dari YPK Don Bosco KAM. Ada tadi Pak Ilham Sitohang, Suster Margareta Gultom, dan Suster Parminauli Haryanja. Itu ya, yang tidak beranjak sama sekali, tidak keluar dari meeting room ini, dan itu menunjukkan bahwa antusiasme yang luar biasa. Dan ini terbukti juga bahwa kita hanya dari 7 sekolah, ternyata ada 29 participants aktif di dalam room meeting ini. Dan tadi sebelum saya diserahkan Pak Krismanus, saya sempat ngecek di channel YouTube kami bahwa ada live streaming kita ini ditonton 64 kali ditonton live streaming kita, dan saat ini ketika saya berbicara ini ada 12 yang masih live, yang masih melihat saat ini, tapi ditonton 64 kali. Itu kan luar biasa, menunjukkan antusiasme yang luar biasa. Mungkin dari guru-guru, suster, Bapak Ibu semua ini yang menonton juga, atau mungkin dari ormas lain atau dari Dirjen GTK yang juga jangan dari Dirjen GTK juga yang itu bisa jadi dari Dirjen GTK itu yang melihat, memantau Suster Parminauli, Suster Margaret dan Pak Sitohang ini. Betul. Dan tentu saja kita bersyukur kegiatan kita telah berjalan dengan baik dan lancar, dan kita akan akhiri dengan doa. Mohon dengan hormat, ini saya cari-cari kemarin, baru ketemu hari ini, yang menciptakan lagu Mars YPK Don Bosco KAM, Pak Tumpak Banjarnahor. Mari Pak Tumpak, kami mohon untuk memimpin doa. Baik, Bapak Ibu, Suster, Bruder, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami aturkan kehadirat-Mu atas berkat-Mu pada hari ini, khususnya pada pertemuan kami dalam FGD ini ya Tuhan. Terima kasih atas ilmu yang sudah kami dapat dari para narasumber kami. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Semoga apa yang kami dapat bisa kami terapkan dalam memajukan sekolah kami masing-masing. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami ya Tuhan, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Inilah doa, harapan, dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu melalui Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para suster, Bapak Ibu. Terima kasih, Bruder, Suster, Bapak Ibu semua. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Mas Hendy, Mas Heri. Kepala sekolah, Ibu. Pak Ron, Bapak itu tadi yang mencipta lagi? Pak Tumpaki? Siapa? Ya. Ya. Apa ya? Di sini teladan Guru kesenian, Di? Ya, Pak Andreas. Hah? dan dia GPK Don Bosco, Keuskupan Agung Medan, GPK Don Bosco. Horas. Laki itu nama. Terima kasih semua. Mohon pamit. Sampai ketemu pertemuan selanjutnya. Saya end meeting ya. Horas. Horas.